Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina hajju baitillahil haram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah, fa inna taqwa madaru kulli sa'adah, kama anna tiba'al hawa ra'su kulli syaqawah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang sama-sama senantiasa tercurahkan rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tersebabnya lah kita dapat melaksanakan perintahnya dengan penuh semata-mata iman kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, wajib kita syukuri nikmat-nikmat Allah, rahmat dan taufik hidayahnya, dengan harapan dengan nikmat ini kita menjadi barokah, bisa melaksanakan kehidupan di dunia dengan penuh khidmat keimanan semata-mata kepadanya. Selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kita lupakan untuk menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersebab Nabi kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tersebab Rasul kita bisa mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Tersebab Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita selaku umatnya mendapatkan ridha Allah. Allah berikan syafaat kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada kita selaku umatnya, agar kita hasanah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu ditentukan pada beberapa bulan, yaitu dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu yang dimaksud dengan ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja, barang siapa yang menunaikan kewajiban haji, fala rafath, jangan bercinta, wala fusuk, jangan berbuat fasik, hina menghina, ngejek mengejek, wala jidal, jangan berantem. Bekal yang paling baik dalam beribadah haji adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
Bekal yang paling baik adalah takwa. Asy'ah Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitabnya yang bernama Al-Ihya Ulumuddin bahwa cara bertakwa itu minimal ada 7 pintu pikiran yang harus kita perhatikan. 2 mata, 2 telinga, 1 mulut, 1 perut, dan hati. Ketujuh pintu pikiran ini harus kita kendalikan. Orang yang bertakwa pasti dia menjaga lisannya, sebab lisan ini adalah pangkal dari segala musibah yang menimpa kepada diri kita tersebab ucapan dan omongan kita itu sendiri. Ihfaz lisanak la taqul fatubtala. Jagalah lidahmu, jangan ngomong yang dapat menyebabkan musibah. Innal bala'a mu'akalun bil mantiki. Sesungguhnya musibah yang menimpa kepada diri kita ini berpangkal dari omongan kita sendiri. Orang yang bertakwa pasti menjaga perut dari makanan dan minuman yang haram. Sebab kata Rasul, la yaqbalullahu salatan mri'in fi jawfihi haramun. Tidak diterima salat seseorang kalau di dalam perutnya penuh dengan makanan dan minuman yang haram. Kullu lahmin nabata fihi minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh di dalam diri kita bersumber dari makanan dan minuman yang haram, maka api neraka lebih utama kepadanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang terakhir adalah qalbu atau hati. Hati ini Rasul menyatakan qalbun mu'min baitullah. Hati seorang yang beriman itu adalah tempat memandang dan menilai Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hati ini tercermin berbagai macam aktivitas kehidupan manusia. Orang yang bertakwa menjaga qalbunya. Saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji dimulai dari miqat dan ihram. Ihram itu adalah simbol bahwa kita akan mati. Karena itu arifillah berkalam, mutu qabla an tamuta. Matikan dirimu sebelum mati yang sebenarnya. Apa yang dimatikan oleh qalbu pada saat kita sudah memakai pakaian ihram? Lepaskan sombongmu, lepaskan egomu, lepaskan angkuhmu, lepaskan pelitmu, lepaskan serakahmu. Karena itu ketika kita berjumpa, yang kita ucapkan adalah labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku hadir memenuhi panggilanmu. Pada saat kita sudah memakai ihram, maka qalbu kita, kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat melaksanakan ibadah haji, lepaskan sombong dan ego, lupakan hiruk pikuk kehidupan duniawiyah. Masuklah kita melakukan tawaf 7 putaran. Qalbu yang mengendalikan ketika kita tawaf. Pernah bertanya kenapa 7 putaran? Ternyata itu simbol dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Isyarat suratul Fatihah ada 7 ayat. Mengisyaratkan 7 ayat itu adalah ke dalam qalbu kita ada 7 sensor motorik di dalam tubuh manusia. Tawaf berputar, yang berputar itu secara ritual kalau kita melaksanakan ibadah haji dan umrah seperti sekarang ini saudara-saudara kita. Tapi tawaf 7 putaran bisa dilakukan setiap detik oleh siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang tidak beriman pun ruhnya selalu tawaf. Kita lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyederhanakan, ya sudah supaya gampang diingat, kata Rasul, sesudah sholat 5 waktu sehari semalam kalian tawaf, qalbunya tawaf dengan membaca subhanallah. Subhanallah 33 kali. Itu adalah tawafnya qalbu. Berarti kita setiap detik tawaf. Tawafnya qalbu subhanallah, subhanallah 33.
Maha suci Allah sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi maha sucinya Allah. Maksudnya kalbu kita kalau ingin bertakwa kepada Allah, maka kalbu kita harus suci. Suci dari hasud, suci dari iri, suci dari dengki, suci dari serakah. Ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada yakulul hasanat kama ta'kulun naril hatabah." Hindari oleh kamu perbuatan-perbuatan hatimu itu sifat hasud dan turunannya iri, dengki, ujub dan takabur, sombong, serakah, pelit, medit. Itu hasud. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka sifat-sifat itu tidak ada. Innal hasada yakulul hasanat, sesungguhnya hasud dan turunannya itu menghilangkan semua nilai-nilai ibadah kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Kama ta'kulun naril hatabah, seperti api menghilangkan kayu bakar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pernah bertanya Bapak dan Ibu, kenapa 33 subhanallahnya? Kenapa alhamdulillahnya 33? Kenapa Allahu akbarnya 33? Ya wis deh, pokoknya itu adalah sunnah Rasul. Ternyata di balik sunnah Rasul itu ada sandi filosofis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 yang pertama, di dalam diri kita ini sudah dititipkan Rasul Allah namanya Nurullah. Kemudian Rasulullah namanya Nur Muhammad, Rasulullah namanya Nur Insan. 3 nur di dalam diri kita Allah titipkan. Lalu 3 yang kedua, kita wajib beriman dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita wajib beriman dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kita wajib mengenal diri kita. Arif billah berkalam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal esensi dirinya, pasti dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasianya kenapa Rasul perintahkan kepada kita bertasbih 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi tawafnya qalbu setiap detik mengucapkan tasbih subhanallah. Kemudian tawafnya tubuh kita ini, Rasul mengajarkan kepada kita, bacalah alhamdulillah sesudah sholat 5 waktu. Sama hitungannya 33 kali. Ternyata alhamdulillah yang kita baca itu tawafnya tubuh. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, konsentrasinya kepada seluruh tubuh. Kenapa ketika ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, alamin itu alam semesta, tubuh kita ini miniatur alam. Tubuh kita ini miniatur alam. Air yang ada di alam semesta ini ada di dalam tubuh kita, berbentuk tulang, berproses dari air, air dari Nur Muhammad, Nur Muhammad dari Ahmad, Ahmad itu ruh tiupan Allah, Ahmad tiupan Allah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruh kepada janin ibumu ketika usia 4 bulan dalam kandungan ibu. Tanah yang kita pijak ini ada di dalam tubuh kita, berbentuk daging dan kulit. Kemudian udara yang kita hirup, O2 dan CO2, ada di dalam tubuh kita, berbentuk urat-urat. Ada urat nadi, ada urat saraf. Lalu cahaya atau nur yang ada di alam semesta ini ada di dalam tubuh kita, berbentuk darah. Allah berkalam, naro ya nuru nurun, berasal dari nar atau nur. Yang panas udaranya namanya nar, yang dingin udara namanya nur. Jadi tawafnya tubuh mengucapkan alhamdulillah, itu adalah tawafnya tubuh. Lalu kita tawafnya qalruh, tawafnya ruh dengan ucapan Allahu akbar, Allahu akbar, sama hitungannya 33 kali. Kenapa ucapan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat? Ternyata yang maha hebat di dalam tubuh kita adalah ruh.
Siapa itu ruh? Ruh itu adalah hayat. Siapa itu hayat? Hayat bahasa kita nyawa. Siapa itu nyawa? Ternyata itu sifat-sifat Allah. Siapa itu sifat Allah? Sifat Allah itu adalah asma Allah. Sifat Allah, asma Allah ada di dalam diri kita. Berarti hayat itu, roh itu adalah tiada lain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu tawafnya kita diperintahkan Rasul mengucapkan tasbih Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama hitungannya 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu orang yang melaksanakan ibadah haji dari tadi malam mereka sudah mulai wukuf di Arafah. Wukuf itu apa sih? Kalau kita ngaji Quran, wukuf wakaf, berhenti. Jadi wukuf itu berhenti. Apa yang diberhentikannya? 7 pintu pikiran tadi, kata Syekh Imam Al-Ghazali, 2 mata, 2 telinga, mulut, perut, dan hati. Bahasa agama lain menyebutnya semedi. Diam beberapa jam di Arafah. Itu kata Arafah itu apa? Arafah mengenal. Berarti kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mengenal esensi tubuh kita, ada urat, ada daging, ada tulang bersumber dari Allah. Kalau kita sudah mengenal bahwa ternyata tawaf itu adalah hanya sandi, ruh kita tawaf setiap saat, maka kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah bukan berarti kita wukuf di Arafah ngobrol sambil merokok. Mengenal Allah menutup 7 pintu pikiran, berzikir, bertasbihnya, tawafnya di Arafah menyebut Allah. Taubatnya qalbu, Allah, Allah, Allah. Atau keluar disebut Allahu, Allahu. Taubatnya qalbu. Di mana dilakukannya? Ketika wukuf di Arafah. Lalu taubatnya tubuh ketika wukuf di Arafah, apa yang dibaca? Ya wis, apa saja yang dibaca, tapi lebih afdal baca perbanyak la ilaha illallah. Ternyata kalimat tauhid la ilaha illallah itu taubatnya tubuh sekaligus tawafnya wukuf di Arafah. Dalam kalimat tauhid la ilaha illallah itu kenapa disebut taubatnya tubuh? Ternyata dalam kalimat tauhid itu terhimpun sifat Allah yang 20. Sifat nafsiyah dalam kata Allah, sifat salbiyah dalam kata ilaha, qidam, baqa, mukhalafatul hadisi, ya mu'minamsi wahdaniyah. Dalam kata ilah sifat ma'ani, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ma'ani itu sifat yang nyata di dalam diri hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam kata Allah ada sifat ma'nawiyah, qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun, mutakalimun. Nyawanya. Kalau tidak ada sifat ma'nawiyah, maka tubuh ini tidak bisa bergerak. Karena itu tawafnya tubuh la ilaha illallah, taubatnya tubuh la ilaha illallah. Ketika kita wukuf di Arafah, perbanyak kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian kita pergi menuju Mina. Ayahanda Sayyidatuna Ibrahim memberikan pembelajaran peribadatan di sana, melontar jamarat dengan 1 tiang 7 batu. Bukan berarti di Mina banyak syaitan. Syaitan ada dalam diri manusia. Sabda Rasul, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu ada di dalam dirimu, ikuti aliran darah. Kita bukan melempari syaitan di Mina itu hanya simbol. Maksudnya kita harus mampu mengendalikan sifat hayawan dalam diri kita. Serakah, sombong, angkuh, dan turunannya daripada hasud tadi. Ayahanda Ibrahim menyembelih putranya yang bernama Nabi Allah Ismail alaihissalam bukan sesungguhnya digorok pakai pisau. Itu hanya simbol saja, pembelajaran bahwa kita wajib mengendalikan sifat-sifat hayawan dalam diri kita.
Kalau kita setiap tahun berkorban, sombongnya masih ada, pelitnya masih ada, serakahnya masih ada, sesungguhnya kita belum berkorban secara spiritual. Kalau secara ritual sih sudah dilakukan, berkorban setiap tahun, memotong kambing, kerbau, dan hayawan. Tapi secara spiritual maksudnya kita harus mengendalikan sifat-sifat hayawan seperti serakah, sombong, angkuh, pelit, medit, dan lain-lain. Itu esensi makna Idul Kurban. Esensi makna haji adalah setiap saat ruh kita ini bertawaf. Kemana tawafnya? Endingnya terakhir, kalau utusan Allah di dalam tubuh kita ini dipanggil, bahasa kita meninggal, maka berakhirlah kita tawafnya. Maka ruh kita yang berasal dari Nurullah, Nur Muhammad Nur Ihsan, kembali kepada cahaya aslinya, nurun ala nur. Karena itu ruh tidak terlihat begitu keluar dari tubuh kita, karena dia berbentuk nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian renungan khutbah Idul Adha pada siang hari, pada pagi hari ini. Semoga memberikan Allah kepada kita rahmat, taufik, dan hidayahnya. Laksanakanlah pemotongan hewan kurban dengan awaitu tuntunan hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Kurban jangan hanya menjadi tontonan, ini akan merusak citra Islam kita. Semoga bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi fi ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar.